Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus khadim daripada Masjid Al-Madinah, guru kita bersama Al-Muhtaram wal-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rashid Dahlan. Tidak lupa pula yang akan memimpin kita untuk baca Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Juga hadir di tengah-tengah kita Kiai Bukhari dan para kiai lainnya. Tidak lupa yang tadi telah menyampaikan sambutannya Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Haji Syahruddin Abdul Wahab. Juga hadir di sini ada Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, sahabat lama saya, Bapak Turidi, yang luar biasa, pejuang Palestina. Juga ada Bapak AKBP Rahmat dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini, jamaah Al-Madinah. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini Masjid Al-Madinah pagi begini Bu, kalau ceramah kurang tidur Bu. Pada pagi hari ini Masjid Al-Madinah mudah-mudahan terasa betul-betul seperti Madinahnya Rasulullah SAW, karena kita sedang merayakan maulidnya sahibul Madinah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah al-insanul kamil, manusia sempurna. Saudara, apapun yang berkaitan dengan Nabi sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan kamal basyari yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kamal akhlaqi, kesempurnaan akhlak. Saudara, saking sempurnanya akhlak kita punya Nabi, sampai-sampai dari sekian banyak kesempurnaan yang ada pada diri Nabi, yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran, yang dipuji adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka, sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim. Kalau kita belajar nahu, itu lam namanya lamul muzahlaqah. Innanya udah taukid, lamnya taukid lagi, ditambah itu jumlah ismiyah lagi, saudara. Wa inna
artikan tuh, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar, udah sungguh benar-benar, la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Itulah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kenapa akhlak Nabi begitu hebat? Karena akhlak adab Nabi bukan didikan manusia, saudara. Bukan didikan manusia, bukan juga hasil belajar, bukan hasil baca buku. Tapi akhlak Nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Akhlak Nabi itu langsung didikan dari Allah Subhanahu wa taala, saudara. Nabi yang menyatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku dididik oleh Tuhanku sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikan yang aku dapatkan. Makanya kadang kita nggak berpikir kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika Nabi lahir, Nabi masih di perut ibunya, ayahnya sudah wafat, saudara. Nabi masih kecil, ibunya udah meninggal. Diurus sama kakeknya, kakek Nabi juga wafat, saudara. Apa hikmahnya? Padahal kalau Allah mau, Allah bikin ayah Nabi hidup, membesarkan Nabi, Allah mampu apa kagak? Ini lemes-lemes banget ya Jamaah Madinah nih. Biasanya nggak begini, mampu apa kagak? Mampu apa kagak? Kalau Allah mau bikin ibunya Nabi ngelihat Nabi sampai tua, mampu apa kagak? Kalau Allah mau bikin kakeknya Nabi bisa membesarkan Nabi apa Nabi dewasa, Allah mampu apa kagak? Tapi kenapa hikmahnya? Kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam perut ibunya, ayahnya sudah wafat. Nabi masih kecil, ibunya wafat, saudara. Dipegang sama kakeknya, kakeknya wafat, saudara. Karena Allah pengen nunjukin, andai ayah Nabi bisa ngegedein Nabi, saudara, nanti orang akan bilang, oh akhlak mulianya Rasulullah hasil didikan ayahnya. Andai ibunya Nabi SAW ngalamin Nabi sampai gede, orang bakal bilang, oh pantes itu akhlaknya Muhammad hasil didikan ibunya. Andai kakeknya Nabi betul-betul bisa hidup sampai Nabi dewasa, orang bakal bilang, oh itu akhlak Nabi yang luar biasa hasil didikan kakeknya. Allah nggak mau itu, saudara. Allah pengen tunjukkan kepada semua umat manusia bahwasanya akhlaknya Rasulullah yang luar biasa, yang begitu sempurna, yang tiada duanya, bukan hasil didikan ayahnya. Ayahnya wafat, beliau masih dalam perut. Bukan hasil didikan ibunya, ibunya wafat, beliau masih kecil. Bukan hasil didikan kakeknya, kakeknya wafat ketika beliau masih kecil. Tapi Allah pengen tunjukkan akhlak Nabi hasil didikan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Makanya Nabi mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah, itu hikmahnya. Kenapa ayah Nabi, ibu Nabi, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika beliau masih kecil, supaya orang semua tahu orisinalitas, keaslian akhlak Nabi bukan hasil didikan manusia, bukan hasil belajar, bukan hasil baca buku, tapi akhlak kita punya Nabi langsung murni didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Ali Habsyi bilang, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Kata Habib Ali Habsyi, semua yang baik ini di atas muka bumi itu bersumber dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada manusia jujur, fahadha mustamaddun min sidqin nabi, bersumber dari kejujurannya Nabi. Kalau sekarang ada manusia berbuat baik, maka berbuat baik ini bersumber dari perbuatan baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sekarang orang yang amanat, orang yang saudara betul-betul menjalankan apa yang diberikan oleh Allah, maka amanat tersebut bersumber dari amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua akhlak yang baik bersumber dari akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, para ulama mengatakan karena akhlak Nabi ini hasil didikan dari Allah dan merupakan sumber kebaikan,
kalau nih akhlak dijaga, semua keadaan bakal baik, saudara. Tapi begitu akhlak ini ditinggalkan, semuanya bakal kacau. Makanya ada ulama namanya Amir Syukaib Arsalan, nulis kitab Limada ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Ini kenapa orang Islam kok bisa terbelakang, sedangkan selain orang Islam saat ini maju. Padahal dulu orang Islam yang maju. Di zaman dulu Pak, di zaman keemasan Islam, itu orang-orang Eropa kalau mau belajar teknologi ke Baghdad, belajar teknologi ke Basrah, ke Kufah, ke Damaskus. Luar biasa, umat Islam waktu itu jadi kiblat rujukan dalam segala hal kemajuan. Tapi sekarang keadaannya berbalik. Saking nggak berdayanya umat Islam, sampai kemarin beberapa bulan, saudara, untuk masukin sesuap nasi aja ke Gaza kita nggak berdaya. Padahal itu yang namanya Gaza dikelilingi negara-negara Islam. Saya sering sampaikan, Israel kecil, sekelilingnya negara-negara Arab 23 negara dengan total penduduk lebih dari 300 juta orang. Tapi sempat 1 bulanan nggak berdaya untuk masukkan sesuap nasi ke Gaza. Untuk buka perbatasan aja nggak mampu, saudara. Saking bobroknya, lemahnya kekuatan politik umat Islam. Makanya kita terima kasih banyak kemarin Kiai Rosyid, Bapak Turidi, Bapak Wakil Ketua DPRD bersama rombongan mati-matian berusaha membawa amanat dari masyarakat Tangerang untuk bisa sampai ke masyarakat Gaza, sampai bela-belain bantuan dikirimnya pakai pesawat, saudara. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi saksi besok orang Tangerang nggak diam melihat penderitaan saudara-saudaranya di Gaza, saudara. Mudah-mudahan Rasulullah bangga sama masyarakat Tangerang yang peduli sama Gaza. Amin ya Rabbal. Saking nggak berdayanya, saking lemahnya politik kita nggak berdaya. Ente teriak-teriak kowar-kowar di PBB setengah mati, Amerika jatuhin hak veto, selesai bubar, saudara. Bobrok umat Islam. Ekonomi nggak berdaya kita, politik nggak berdaya, sampai pendidikan kita begitu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat. Nggak bisa kita menjaga orisinalitas pendidikan kita saat ini, saudara. Kesulitan, bobrok di segala aspek. Kenapa? Amir Syukaib Arsalan memberikan analisis yang begitu mendalam. Kebobrokan ini diantaranya disebabkan oleh fasadul akhlak. Karena rusaknya akhlak, kita udah meninggalkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh lagi kata Amir Syukaib, yang lebih parah lagi, yang lebih signifikan dampaknya, fasadul akhlak, kerusakan akhlak kalau terjadi di kalangan pejabat. Itu lebih parah lagi dampaknya kepada rakyat, saudara. Betul apa kagak? Itu salah satu penyebab kebobrokan umat. Tapi kata Imam Al-Ghazali, kenapa pejabat akhlaknya bisa bobrok? Imam Ghazali mengatakan, fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Rakyat rusak gara-gara penguasanya rusak. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Penguasa rusak gara-gara ulamanya rusak, saudara. Kenapa ulamanya rusak? Wa fasadul ulama bistilai hubbil jahi wal mal. Ulama bisa rusak gara-gara hatinya dikuasai cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan. Imanuhum fi amplopihim, saudara. Saya mau tanya, ulama yang model begitu banyak apa kagak? Ulama yang model begitu banyak apa kagak? Siapa aja, mau yang dari habaib, mau yang bukan habaib, yang kiai, ada nggak yang model begitu? Itu yang bikin rusak. Kenapa itu bikin rusak? Kata Imam Ghazali, faman istawla alaihi hubbul jahi wal mal lam yaqdir alal hisbah alal aradil fa kaifa bil hisbah alal akabir. Karena kalau ulama udah demen duit, the do of the it. Tahu the do of the it? Apa? Ini lulus semua bahasa Inggris ini. Ulama udah demen duit. Semua sih butuh duit, nggak ada yang nggak butuh duit, Pak. Betul apa kagak? Yang namanya hidup butuh. Tapi yang bahaya kalau duit udah nguasain hati. Jadi orientasinya dikit-dikit duit, pikirannya dikit-dikit duit, tujuannya dikit-dikit duit, seolah-olah nggak bakal mati, saudara. Sampai rela mengorbankan prinsipnya gara-gara Imam Ghazali mengatakan kalau udah dikuasain sama duit itu hati, dikuasain sama harta, lam yaqdir alal hisbah alal aradil. Negor wong cilik aja nggak bakal berani.
Fa kaifa bil hisbati alal akabir, apalagi negara orang yang gede, saudara. Kalau udah nggak berani negara ulama, nggak berani meluruskan, lama-lama kejahatan dianggap normal, penyimpangan dianggap normal, kezoliman dianggap normal. Akhirnya kalau itu udah terjadi, apa yang akan terjadi? Rakyat yang merasakan akibatnya. Akhlak makin bobrok, umat makin bobrok, makin jauh daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Saya mau kasih contoh yang sederhana. Kemarin di akhir Agustus, kerusuhan di mana-mana, Pak. Ribut di mana-mana. Di Jakarta bakar-bakaran. Apa namanya? Halte dibakar-bakarin. Pos dibakar-bakarin. Sampai pintu tol dibakar. Saya sampai sekarang mau masuk pintu tol Seripi susah, Pak. Bekas dibakar itu pintu tol Seripinya, diganti sama terop sama tenda. Begitu saya masuk tol ini, siapa mau kawinan di tol, saudara? Diganti tenda. Saya pikir di Jakarta doang begitu, Bandung juga nyala. Surabaya gedung Gerahadi dibakar, cagar budaya, saudara, tempat wakil gubernur. Di Makassar gedung DPRD dibakar. Saya mau tanya, jawab yang jujur, masyarakat Tangerang ngelihat negeri kita sempat kacau balau begitu, sedih apa kagak? Prihatin atau tidak? Khawatir atau tidak? Khawatir, saudara. Kita khawatir, kita sedih. Indonesia terlalu mahal untuk dihancurkan, betul atau tidak? Indonesia terlalu indah untuk diacak-acak, betul apa kagak? Tapi di sisi lain kita juga mesti sadar, itu kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, saudara, itu ibarat asap. Kalau nggak ada api, nggak bakal ada. Kenapa ada asap? Gara-gara ada api. Jangan cuma sibuk bagaimana caranya kerusuhan adem. Itu ibarat kalau sibuk cuma bagaimana caranya kerusuhan adem tanpa menyelesaikan akar masalah, itu ibarat, saudara, ada asapnya ditiup, puh puh puh, tapi sumber apinya didiemin, dibiarin. Satu titik asap dia padamin, sumber api didiemin, itu sumber api bakal ngerembet ke tempat lain, ngebakar tempat lain, menciptakan api yang lebih banyak, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ini fakta, nggak bisa terlepas. Ya mungkin ada yang menunggangi, ya mungkin ada yang memancing di air keruh, saudara. Di politik memang begitu selalu, saudara. Tapi kita mesti jujur, akar masalah, kerusakan akhlak akar masalahnya. Kenapa kemarin rakyat marah? Gara-gara banyak pejabat yang kagak Rakyat lagi marah sama DPR, minta DPR dibubarin. Akhirnya tahu ada petinggi DPR ngomong, itu rakyat yang minta bubarin DPR, setolol-tololnya tolol, saudara. Akhirnya rakyat marah, rumahnya digeruduk, dijarah, diambil ijazahnya, banyak 6-nya, saudara. Saya nggak membenarkan penjarahan, Pak Rahmat. Penjarahan hukumnya haram. Penjarahan hukumnya apa? Saya juga aktivis, gua sampai di penjara jadi aktivis, saudara. Tapi bagi saya penjarahan hukumnya haram, ghosab, ngambil sesuatu yang bukan haknya. Dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bukan lagi setuju perusakan fasilitas publik. Enggak, saya enggak setuju. Itu fasilitas publik yang dirusak, pintu tol, pos, halte. Saya mau tanya, bangunnya pakai duit pejabat atau duit rakyat? Duit rakyat. Berarti kalau itu rusak yang rugi siapa? Ya rakyat. Fasilitas publik dirusak, rakyat rugi. Akhirnya mesti diperbaiki, pakai duit rakyat lagi, proyek lagi, korupsi lagi, saudara. Betul apa kagak? Gue jujur aja dah yang ngomong dah. Gak perlu kita ngomong manis-manis mulu, akhirnya diabetes. Sekali-sekali mesti ngomong pahit, walaupun pedih tapi bisa bikin luka sembuh, saudara. Betul? Betul? Masya Allah, rakyat lagi pada susah. Bulan Agustus kemarin, anak naik-naikan, belum yang mesti bayar uang pangkal, belum yang mesti bayar daftar ulang, belum mesti beli tas, beli sepatu, PHK lagi banyak di mana-mana, pajak tinggi, kebutuhan hidup mahal, betul apa kagak? Belum lagi bapak-bapak pusing, ibu-ibu skincare-nya habis, saudara. Ngerong-ngerong mulu ibu-ibunya. Bapak-bapak lagi pada pusing, rakyat. Tahu-tahu anggota DPR habis sidang joget-joget, saudara. Apa ini? Dia nggak peka, rakyat lagi
lagi susah. Dia nggak sadar itu kursi tempat dia duduk dibeli pakai duit rakyat. Gedung anggota DPR tempat dia berkantor dibangun pakai duit rakyat. Dia setiap bulan terima gaji pakai duit rakyat. Tapi kenapa menyakiti rakyat? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini masalah akhlak, saudara. Karena kita ninggalin akhlaknya Rasulullah SAW. Nabi jadi pemimpin, Nabi yang paling pertama lapar, saudara. Aju'u yauman wa asba'u yauman, kata Rasulullah SAW. Nabi kalau Nabi mau, Pak Bu, itu gunung bisa jadi emas. Nabi ditawarin, kata Nabi, lala, bal asba'u yauman wa aju'u yauman. Kata Nabi, nggak usah, jangan jadiin gunung emas. Aku pengen lapar sehari, kenyang sehari, saudara. Bahkan Nabi ketika wafat, sampai-sampai Rasulullah SAW dir'uhu marhunun indal yahud. Itu baju perangnya Rasulullah SAW ketika Nabi wafat dalam keadaan lagi digadein sama orang Yahudi, saudara. Buat apa? Saking Nabi buat penuhi kebutuhan keluarganya. Makanya rakyat percaya sama Rasulullah. Beliau saat itu bukan lagi fase Mekah, fase Madinah. Udah dalam keadaan Fathu Mekah, udah menaklukkan kota Mekah. Tapi di akhir hayatnya sampai-sampai buat tutupin kebutuhan keluarga, Nabi ngegadein baju perangnya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini akhlak yang hilang, ini yang bikin kacau. Belum lagi korupsi, Masya Allah. Korupsi itu problem akhlak, Pak. Saya kebetulan S3 saya berkaitan dengan ini disertasi saya. Korupsi itu problem akhlak, karena nggak ada akhlak amanah, akhirnya korupsi. Korupsi di mana-mana, gimana rakyat nggak marah? Sampai duit haji dikorupsi. Haji, NKRI harga mati, duit korupsi di haji, duit haji dikorupsi. Ngomong kebalik-balik begini nih, kalau ceramah kurang tidur begini nih. Masya Allah, jelas apa kagak? Mudah-mudahan semua yang di sini bisa berangkat haji. Tahu akobah tahu akobah? Lontar akobah tuh yang lemparin setan, tahu nggak? Itu kan ada setan di dalamnya tuh. Tuh setan begitu denger duit haji dikorupsi, geleng-geleng kepala, Pak. Buset, gila, duit haji dikorupsi lebih setan dari gua. Masya Allah. Lagi-lagi masalahnya masalah jelas apa kagak? Udah kalau ninggalin Nabi kacau udah. Siapapun yang ninggalin Rasulullah kacau. Ninggalin ajaran Rasulullah kacau. Ninggalin akhlak Rasulullah kacau. Makanya bagaimana caranya kita perbaiki akhlak, saudara? Revolusi akhlak bagaimana caranya? Caranya yang pertama kata Murtada Az-Zabidi melalui ngaji dulu, saudara. Siapapun di tingkatan masyarakat manapun, mau rakyatnya mau pejabatnya wajib Makanya saya nggak setuju kalau ada orang bilang ilmu lebih dulu dari akhlak. Kata siapa? Lu kalau nggak ada ilmu bagaimana caranya berakhlak? Berakhlak itu rabbaniyatul masdar, bukan sekedar seenaknya jidat ente. Akhlak itu diambil dari akhlaknya Rasulullah. Maka butuh ilmu. Kalau dia nggak ada ilmunya bagaimana caranya mau berakhlak, saudara? Makanya mesti ngaji. Semuanya mesti ngaji, yang laki perempuan mesti ngaji akhlaknya Rasulullah. Yang rakyat, yang pejabat mesti ngaji akhlak Rasulullah. Apapun profesinya mesti ngaji akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Kata Al-Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin, tahapan perbaikan akhlak ngaji dulu. Setelah ngaji dia belajar, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Setelah itu ta'wid, dibiasakan. Yang baik dikerjain, yang buruk ditinggalin, saudara. Dan yang kedua, bagaimana cara perbaikan akhlak? Ulama bersama umat harus menjalankan fungsinya dalam bernegara. Apa fungsi ulama bersama umat dalam bernegara, saudara? Fungsi ulama bersama umat, kalau ada hal-hal yang baik dalam bernegara, ulama wajib dukung, wajib support, wajib taat. Itu tugas ulama bersama umat, saudara. Ulama bersama umat bukan musuh pemerintah, tapi bukan juga penjilat pemerintah, saudara. Betul apa kagak? Ulama bersama umat nggak boleh jadi musuh pemerintah, tapi nggak boleh juga jadi penjilat pemerintah. Artinya bagaimana? Kalau ada yang baik, yang positif, support, dukung, taat. Allah yang bilang dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh taat sama ulil amri. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan, di antara penafsiran ulama yang dimaksud ulil amri di sini adalah mereka-mereka orang yang Allah Ta'ala berikan wewenang di dalam mengatur rakyat, saudara. Taat kalau ada yang baik kita dukung, tapi
lagi ada yang melanggar syariat. Ulama bersama umat wajib amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam. Itu tuntutan syariat amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Dan dalam konteks demokrasi, kan katanya sekarang orang maunya demokrasi. Konteks demokrasi pun kita didorong buat amar ma'ruf nahi munkar. Cuman bedanya bahasa demokrasinya kontrol sosial. Kalau bahasa Nabi, bahasa syariat, amar ma'ruf nahi munkar. Ini jalan buat kita revolusi akhlak, saudara. Ada yang baik, kita dukung, support. Ada yang buruk, saudara, maka jangan kita diamkan. Tegur, kritisi. Karena kalau keburukan didiamkan, akan dianggap normal, akan dianggap biasa, akan dianggap baik. Kalau sudah keburukan dianggap baik, saudara, maka tinggal tunggu kehancuran. Na'udzubillah, amin. Maka ayo, saya nggak pakai panjang lebar, kita pengen sama-sama dengarkan maulid dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Ngajinya kita lanjut bulan depan lagi, saudara. Tapi ayo sama-sama kita revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Setiap dari diri kita, ayo ngaji, saudara. Setelah ngaji, ayo berusaha terapkan itu akhlak. Mulai dari diri kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah lingkungan kita, termasuk dalam konteks bernegara. Jalankan akhlaknya Rasulullah. Kalau sudah menjalankan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini negara bakal baik insya. Oke, saya mau tanya semua masyarakat Tangerang, siap revolusi akhlak? Orang kompak, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap jadi pejuang-pejuang akhlak? Siap belajar akhlak? Siap menerapkan akhlak? Siap mulai dari diri sendiri? Takbir! Semua angkat tangannya Al-Madinah, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Terakhir, saudara, saya nggak sholawatan lagi karena nanti sholawatannya bareng Habib Abdullah, saudara. Saya cuma mengundang masyarakat Tangerang, insya Allah hari Kamis malam Jumat 16 Oktober. Tanggal berapa? Hari Kamis malam Jumat. Kami dari Majelis Suredoh yang Al-Fakir pimpin sendiri akan mengadakan Jakarta Barat bersolawat yang ketiga. Mulai Isya berjamaah. Sebelum Isya biar udah datang, biar kebagian tempat. Habis itu sampai selesai, insya Allah yang ceramah Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan yang baca maulid guru kita Habib Abdullah bin Ali Al-Attas bersama munsyid-munsyid lainnya. Tanggal berapa? Hari apa? Malam Jumat. Sebelum Isya udah datang ya. Insya. Gue ngajar tiap bulan di sini. Giliran aku bikin acara, awas orang Al-Madinah kagak datang, saudara. Nah, pokoknya Kiai Rosid dari Al-Madinah minimal 2000 orang insya Allah. Amin. Siap hadir? Pokoknya semua saya undang. Yang laki, yang perempuan, sebarkan semuanya. Undangannya sebarkan, siarkan. Di mana, Beb? Oh, saya lupa ngasih itu tempatnya. Di Kampung Baru, Bu. Dekat Kelurahan Sukabumi Selatan. Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta. Dari sini tinggal lurus ke arah Joglo. Terus lurus Kelapa 2. Perapatan Kelapa 2 belok kanan dekat Pasar Impres. Ya, deket ya. Tinggal gelinding dari Al-Madinah, saudara. Pokoknya awas sampai kagak hadir. Siap hadir? Siap siarkan? Pokoknya itu malam kita kirimkan jutaan sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang saya sampaikan. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waghfir lana wa liwalidina wa liauladina wa li ahbabina hajat. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi ini pagi yang punya hajat semuanya gobul. Yang punya hajat semuanya gobul. Yang punya utang lunas, yang punya kesulitan Allah bikin mudah, yang hatinya lagi susah Allah bikin senang. Bijahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi. Allah yaqdilana al-hajat al-hissiyah wal ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khair bariyah. Thumma ila ruh man ismuhu sara isma li baiti dhiyafah Kiai Al-Haj Maimun Zubair wa ila ruh. Ini hari juga bertepatan dengan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga bertepatan dengan haul Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami wal walid Abdurrahman Al-Attas wa syarafatun fadilun wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami'. Dan juga yang masih datang tahun-tahun lalu guru kita Al-Habib Ali bin Shalih Al-Attas
Kita kirimkan Fatihah buat beliau-beliau. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannah bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.